Hai Sobat Miss B, bumi merupakan satu-satunya tempat yang banyak dihuni para makhluk hidup, di mana banyak fenomena-fenomena alam yang masih tersimpan segudang misteri, termasuk beberapa fenomena alam yang cukup aneh, yang mungkin Sobat belum pernah ketahui. Fenomena ini terjadi bukan karena hal-hal gaib atau lainnya, sebab seluruh fenomena alam yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah dan bahkan masih ada yang membuat kebingungan para ilmuwan. Nah, Sobat pasti penasaran? Fenomena-fenomena apa saja yang akan bakal Mimin bahas kali ini? So, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan masuk intro dulu. Ribuan lalat capung. Nah, fenomena aneh yang pertama yaitu ribuan lalat capung yang mengkerumuni jalan trotoar dan pompa bensin di Kolombia. Biasanya lalat capung ini hidup di bawah air di sungai. Lalat ini muncul di malam hari dan menempel pada lampu-lampu yang berpijar, sehingga membuat jalanan menjadi macet dan pada akhirnya polisi memblokir semua jalan karena ribuan lalat capung ini mati di mana-mana. Tubuhnya mengeluarkan cairan bau yang tak enak dan membuat jalan menjadi licin. Dengan kejadian seperti ini, membuat warga setempat resah karena harus membersihkan lalat capung yang mati berserakan dan memiliki bau yang tak sedap. Dan hal ini ternyata bukan hanya kebetulan. Fenomena alam ini bisa terjadi setiap 1 tahun sekali, tepatnya di bulan Juli. Sudah dipastikan bulan-bulan itulah yang akan melihat kejadian serupa di malam hari bahkan siang hari. Fenomena ini terjadi dikarenakan proses kelanjutan spesies mereka, guys. Zhang Yi dan Xia. Pegunungan merupakan tempat yang paling indah dan layak kita kunjungi. Namun pegunungan di Cina ini sangatlah berbeda, guys. Bisa kita perhatikan punggung gunung di sini memiliki warna seperti pelangi. Banyak warna-warna mencolok seperti merah, hijau yang membuat gunung ini seperti lukisan artistik. Banyak seniman yang menyukai karya yang begitu luar biasa ini. Warna-warna ini terbentuk karena campuran pasir air yang memiliki warna yang terhempas angin yang membuat seperti warna pelangi yang indah. Semua hal ini telah menjadi warisan dunia UNESCO. Water spot. Nah, ada yang tahu nggak apa itu water spot? Water spot disebut juga dengan angin puting beliung, guys, mirip yang biasa sobat lihat di darat. Biasanya water spot ini terjadi di permukaan air, namun bedanya dengan angin puting beliung di darat. Water spot memiliki daya lebih lemah tak begitu kencang seperti tornado yang di darat. Nah, biasanya hal ini terjadi di daerah tropis dan subtropis. Terbentuknya pusaran ini dikarenakan pembentukan titik gelap di permukaan air yang kemudian terbentuk pola spiral dan diiringi dengan bentuk cincin. Apakah water spot berbahaya? Ya, sudah pasti berbahaya, guys. Walaupun daya putar tak sehebat tornado yang ada di darat, water spot dapat menghantam pemukiman-pemukiman yang ada di dekat laut. Di Amerika sendiri paling rentan terjadinya puting beliung, dalam setahun hampir 400 kali munculnya water spot ini. Morning Glory Cloud. Morning Glory Cloud merupakan tumpukan awan yang terbentuk seperti pipa dan memiliki panjang kurang lebih 1000 km. Biasanya awan ini berada pada puncak ketinggian hingga 2 km di atas permukaan tanah dan tak jarang pula berada di 200 meter permukaan tanah. Jika diperhatikan, awan ini terlihat tenang, namun Glory Cloud berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Walaupun ini sering terjadi di Teluk Carpentaria, namun hal ini masih membuat bingung para ilmuwan mengapa hal ini bisa terjadi. Namun kebanyakan masyarakat setempat percaya jika hal ini bisa terjadi karena adanya angin laut dari barat yang terhempas ke timur, sehingga terjadi tumpukan awan. Penitentes. Fenomena alam yang paling aneh selanjutnya yaitu bilah besar berbentuk belati dari es yang menjulang lurus sejajar secara vertikal dan berkumpul di tengah gurun dengan ketinggian hingga 4 meter. Formasi bentuk gumpalan es aneh ini disebut dengan penitentes sebab jika diperhatikan, kumpulan es di gurun ini mirip sekali seperti biksu yang sedang berdoa. Penitentes dapat terbentuk di daerah yang tinggi yaitu seperti di pegunungan Andes. Mereka terbentuk ketika sinar matahari mengubah salju langsung menjadi uap air tanpa mencairkannya terlebih dahulu.
Ini disebut proses sublimasi, di mana permukaan salju yang awalnya halus berubah menjadi melengkung kemudian memusatkan sinar matahari dan mempercepat sublimasi dan membuat titik-titik yang lebih tinggi. Jika dilihat dari skala kecil, belati es yang tampak sama tak membantu permukaan sel surya memaksimalkan penyerapan sinar matahari. Gua es. Jika tadi sebuah es yang berbentuk belati di pegunungan Andes, fenomena alam yang tak kalah anehnya yaitu gua es. Sebuah gua yang terbentuk dari gumpalan es yang sebagian dikatakan abadi. Salah satunya gua es mendahal yang dapat dijumpai di Alaska, Amerika Serikat. Jika sobat ingin menyaksikan langsung secara nyata, sobat dapat melakukannya dengan menaiki perahu dan harus memanjat bukit gletser terlebih dahulu, karena gua es ini terletak di bawah gletser mendahal. Pemandangan di dalam gua begitu sangat menawan, sobat akan merasakan seperti berada di dunia lain. Di dalam gua itu, sobat juga bisa langsung menyaksikan indahnya air mengalir di atas langit-langit yang tampak seperti terowongan kaca berwarna kebiruan dan air terjun kecil yang begitu cantik. Namun sayangnya gua es ini semakin terancam keberadaannya karena efek pemanasan global, sehingga membuat lapisan es ini perlahan-lahan meleleh. Like pilar. Jika diperhatikan cahaya yang menjulang ke atas ini, apa yang akan sobat katakan setelah melihatnya? Sudah pasti itu gemerlap lampu kota di malam hari. Namun itu sebenarnya bukanlah lampu kota. Mungkin atau bahkan penduduk Indonesia tidak pernah melihat sama sekali kejadian ini. Sebab like pilar merupakan suatu fenomena alam yang diciptakan oleh pantulan cahaya matahari atau bulan dari kristal es yang ada di permukaan bumi. Dan biasanya kejadian like pilar sering terjadi di musim dingin, misalnya di daerah kutub salju yang sangat dingin. Fenomena ini terjadi di saat matahari mulai terbenam. Di samping itu, fenomena ini juga bisa disebabkan oleh adanya sumber cahaya di bumi, seperti pantulan cahaya jalan, mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, dari sinilah di Indonesia jarang atau bahkan tidak pernah melihat fenomena seperti ini. Pando. Pandu merupakan sebuah pohon yang telah hidup selama 80.000 tahun yang lalu. Hidupnya di dekat Danau Vistula di Utah, Amerika Serikat. Kita bisa melihat di atas tanah terlihat ribuan pepohonan pandu dengan ketinggian yang sama. Tapi sobat semua tahu nggak? Jika ribuan pohon ini terhubung oleh satu sistem akar yang sangat besar. Pohon-pohon itu hidup dengan akar yang sama. Akar memenuhi area seluas 42 hektar di dalam tanah. Pohon-pohon yang tumbuh ke atas tanah itu adalah tunas-tunas dari akar tersebut. Tunas itu akan terus tumbuh, dan jika salah satu pohon mati, akan tumbuh tunas yang baru di dekatnya. Sebagian pohon tunggal pandu menjadi pohon terbesar sekaligus tertua di dunia. Sebab pohon ini mampu hidup hingga puluhan ribu tahun, dan mampu bertahan hidup dari segala jenis perubahan iklim, ekologi, dan lainnya dari makhluk hidup lainnya. Pohon-pohon ini saling terhubung dengan memiliki kelangsungan hidup yang luar biasa. Eukaliptus. Pohon yang satu ini merupakan pohon yang paling unik karena batang pohon eukaliptus memiliki corak warna yang begitu indah. Warna batangnya memang benar nyata, bukan karena dicat ya guys. Pohon yang satu ini juga bisa sobat temui di negara kita. Di Indonesia, pohon eukaliptus biasa dikenal dengan pohon kayu putih. Warna-warna yang ada pada pohon ini terbentuk akibat proses pergantian kulit pohon di berbagai zona batang dan pada waktu yang berbeda. Pada masa pertumbuhan, kulit pohon berwarna hijau terang lalu semakin gelap dan akan berubah warna menjadi kebiruan sampai keunguan, lalu berwarna pink orange. Akhirnya warnanya menjadi merah marun kecoklatan sebelum terjadi pengelupasan kulit. Oh iya guys, yang paling uniknya lagi, pohon ini tidak akan memiliki pola warna yang sama dua kali karena variasi warnanya terus berubah sepanjang tahun. Benar-benar menakjubkan ya guys. Pohon kayu putih ini juga dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 76 meter dan memiliki diameter hingga mencapai 2 meter. Frost flowers. Fenomena alam yang satu ini adalah frost flowers, bunga yang benar-benar sulit ditemui. Karena ini tergantung dari kondisi iklim, sebab jika dalam kondisi yang tak tepat, bunga es ini tak dapat terbentuk. Biasanya bunga es dapat dijumpai pada tanaman dan kayu. Bunga es bukanlah embun ataupun uap air yang membeku guys.
Bunga es terbentuk di pagi hari setiap musim gugur atau saat musim dingin tiba. Saat lapisan es yang tipis didorong keluar dari batang tanaman, proses ini menciptakan pola indah yang membentuk lengkungan dan lipatan sehingga mirip bunga. Nah guys, pada saat suhu berada di titik beku itu, getah pada batang tanaman itulah yang akan mengembang dan dapat menyebabkan rongga tipis terbentuk sepanjang batang tanaman. Kemudian air yang keluar didorong melalui celah tersebut oleh kapiler dan membeku saat bertemu dengan udara. Begitulah bunga es terjadi guys. Mungkin sobat semua yang ada di Indonesia sulit menemukan peristiwa bunga es ini, sebab negara kita bukan negara salju yang dingin. Nah, gimana nih guys? Sudah pada tahu kan fenomena-fenomena alam yang mungkin sobat ketahui? Namun itu hanya segelintir fenomena alam yang ada di bumi. Mungkin masih banyak lagi penemuan-penemuan aneh yang terjadi di muka bumi ini. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe agar sobat semua tak ketinggalan video-video menarik lainnya.